aku udah tanamkan dari awal gimana aku menjadi mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa. Nah, jadi langkahnya apa? Langkahnya yaitu dengan aktif dari semester 1. Pengalaman yang paling berkesan sejauh ini, yang paling terakhir itu ada sebagai pagar ayu dan pagar bagus waktu ada Abah Anis datang. Wah, keren banget. Jadi itu berkesan karena ternyata Abah Anis aslinya semanis itu. Mungkin kalau aku ya orang yang baru Nah, pengen jadi ikut duta gitu ya atau betul. pengen ngikut beasiswa. Nah, mungkin pertama kali yang perlu dipersiapkan itu adalah mindset. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bitalks. Ruang santai tapi penuh inspirasi bareng mahasiswa yang berprestasi. Bersama aku Nabila Safitri yang bakalan nemenin kalian di episode kali ini. Nah, hari ini kita bakalan ngebahas nih sesuatu yang sangat relate buat kita para mahasiswa, yaitu tentang perjalanan mahasiswa yang berprestasi dan penerima beasiswa. Karena di balik kesibukan kuliah, ternyata banyak banget nih cerita, perjuangan dan semangat yang bisa jadi inspirasi buat kita semua. Dan pastinya aku gak sendiri nih, udah hadir dua sosok yang sangat luar biasa dari Universitas Muhammadiyah Riau. Ada Abdul Rahman, Duta Umri tahun 2025. Dan ada Sundi Puspaning Arum, Duta Umri tahun 2025 sekaligus penerima beasiswa. Halo Kak, halo Bang. Halo. Makasih ya udah datang pada hari ini. Udah siap nggak nih untuk sharing-sharing ke teman-teman yang ada di rumah? Siap. Siap? Oke. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan nih, boleh nggak sih dikenalkan dulu nih dari nama lengkap, jurusan apa, angkatan berapa, dan siapa sih kakak nih sebenarnya? Boleh nih dari Kak Arum dulu? Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Sundi Puspaning Arum, saat ini sebagai winner Duta Umri 2025. Nah, jadi aku dari program studi manajemen angkatan 23 dan saat ini aku menjabat sebagai sekretaris umum 1 di Himpunan Mahasiswa Manajemen, dan aku juga aktif di program studi manajemen sebagai digital content creator, marketingnya dan juga adminnya. Wow, keren banget. Boleh nih untuk Bang Abdul? Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Abdul Rahman, biasa disapa dengan Rahman. Saat ini aktif sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Nah, saat ini dipercaya sebagai winner Duta Universitas Muhammadiyah Riau tahun 2025. Dan saat ini aku aktif sebagai Wakil Bupati Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital. Wow, keren banget nih bintang tamu kita pada hari ini. Nah, langsung aja nih ya Kak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kalau dengar kata mahasiswa aktif dan berprestasi nih, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kalian? Nah, boleh nih dari Bang Abdul dulu dijelaskan. Kalau kita berbicara tentang mahasiswa berprestasi, tentu sama-sama kita ketahui bahwasannya mahasiswa berprestasi itu bukan hanya mahasiswa yang memiliki segudang prestasi tampak di luar, melainkan mahasiswa yang mampu memanajemen waktunya untuk melaksanakan kegiatan berkuliah, kemudian mampu untuk mengamalkan ilmu-ilmunya di kegiatan di luar, contoh di masyarakat, baik pun kegiatan sosial. Mungkin itu sih Kak. Oh, keren banget. Boleh nih dari Kak Arum. Ya, oke. Kalau dari Sundi, mahasiswa berprestasi atau mahasiswa aktif itu apa sih? Jadi kalau prestasi itu kan yang kita tahu nggak cuma dari akademik, tapi juga dari non akademik. Tapi kembali lagi, mahasiswa yang aktif itu bukan hanya mahasiswa yang banyak atau prestasinya itu segudang, misalnya juara 1, juara 2, juara 3, enggak. Tetapi mahasiswa yang mampu dan bersedia untuk mengorbankan waktunya, mengorbankan effort, memberikan effortnya untuk bermanfaat ke sekitar, dan juga mampu mencoba hal baru. Nah, jadi mahasiswa tersebut bisa dibilang aktif bagi Sundi kalau ia mampu mencoba hal baru, tidak nyaman sama zona nyaman dia aja, tapi mampu mencoba hal baru juga.
dan aktif mengikuti kegiatan yang ada di universitas kita. Oh, keren-keren banget. Nah, langsung nih ke pertanyaan kedua. Sebelum jadi Duta Umbri nih kan Kak, kalian berdua kan udah dikenal aktif dan udah punya nih segudang prestasi. Boleh dong dijelaskan ke penonton yang ada di rumah satu atau dua prestasi yang paling berkesan sebelum akhirnya nih kalian menjadi pemenang Duta Umbri. Boleh nih dari Kak Sundi dulu. Ya, em, alhamdulillahnya sebelum sebagai duta UMPRI sekarang, alhamdulillah mungkin Sundi udah dari semester 1 ikut organisasi dari Himpunan Mahasiswa Manajemen, dan prestasi sejauh ini yang Sundi sangat syukuri adalah sebagai sekretaris umum 1 pastinya, karena dari himpunan Sundi sendiri Sundi banyak belajar dan akhirnya bisa sampai di sini. Mungkin prestasi lainnya, alhamdulillah lagi Sundi sebagai penerima beasiswa prestasi pemerintah Provinsi Riau di tahun 2023. Oh, sekaligus penerima beasiswa ya, Iya, Kak. Berarti sebelum jadi duta, Bu Kakak udah nerima beasiswa dulu. Oh, Iya, oke. sebelum jadi duta. Oke, boleh Bang dari Bang Abdul ya? Gimana? Kalau dari aku pengalaman yang paling berkesan ya. Mhm. Mulai melakukan prestasi itu sejak awal SMA. Wow, Jadi sejak awal SMA itu udah mulai untuk mengukir prestasi karena kan persiapan masuk perguruan tinggi juga kan. Nah, jadi ketika SMA itu udah banyak mulai prestasi baik dari akademik dan non akademik. Dan salah satu prestasi yang paling berkesan itu ada di bidang akademik sih Kak, pidato. Pidato. Jadi dulu tuh kenapa dibilang berkesan? Dulu tuh saya sering jadi MC. Nah, cuman karena sering aktif berkegiatan di sekolah, dikira guru pandai semua hal, termasuk bagian pidato. Nah, pidatonya pun ketika itu bukan pidato bahasa Indonesia, tapi pidato bahasa Arab. Wow, keren banget bahasa Arab. Dan itu ditunjuk Hamin 3 hari lah. Oh, amin. Nah, jadi termasuk berkesan lah karena kan belum nggak ada basic pidato, juga nggak pernah kan berpidato, belum pernah juga ikut lomba pidato, dan tiba-tiba ditunjuk jadi lomba pidato bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke. Dan itu pula prestasi yang paling menonjol dari banyak prestasi kan, karena memang dari nggak pandai itu kan kita mencoba hal baru. Ya, betul. Nah, jadi itu pula yang paling kuat prestasi, mungkin itu sih Kak. Nah boleh nih tepuk tangan nih buat prestasi buat Kak Sundi dan Bang Abdul. Keren-keren banget nih prestasi-prestasi dari mereka. Nah selanjutnya nih, biasanya nih di balik prestasi besar itu pasti ada perjuangan yang panjang kan? Gimana sih proses kalian menuju pemilihan Duta Umbri? Dari awal daftar sampai akhirnya diumumkan lolos. Ada nggak momen sulitnya bahkan lucu yang sampai saat ini kalian ingat? Boleh nih dimulai dari Kak Sundi. Oke, kalau dari Sundi, awal daftar ya mungkin. Awal daftar tuh udah merasa insecure pasti, minder pasti, karena yang Sundi tahu peserta kemarin selama duta itu peserta yang sebelumnya udah pernah ikut pageant. Contohnya ini, Abdul. Terus ada Bang Lucky juga dan lain-lain. Yang dimana Sundi tuh belum pernah terjun ke dunia pageant segala macam, jadi nggak tahu sistem duta gimana, harus ngapain. Jadi cuman modal nekat pengalaman Sundi, terus kegiatan Sundi selama ini Sundi lumayan mengikuti beberapa kegiatan di kampus. Nah, jadi modal bekal pengalaman itu. Dan pada akhirnya nunggu waktu wawancara itu persiapannya H-1 karena bener-bener gak ada waktu itu sebenarnya, karena sebelumnya kegiatan Sundi juga lumayan banyak nih sebelum seleksi wawancara. Jadi pas wawancara persiapannya cuma H-1, terus pas wawancara berusaha jadi diri sendiri aja, karena jawabannya sebenarnya apa yang dihafal nggak sesuai sama apa yang dikeluarkan, selalu kayak gitu. Jadi berusaha jadi diri sendiri aja sampai akhirnya pengumuman lolos finalis, alhamdulillah diamanahkan sebagai finalis. Dan pengalaman paling berkesan itu selama karantina, karena banyak hal yang Sundi sebelumnya nggak tahu, karena Sundi kan sebelumnya belum pernah mengikuti duta. Jadi ternyata di karantina semua hal dinilai, mulai dari duduk, berdiri, segala macam, harus senyum segala macam. Jadi itu lumayan nguras energi. Jadi itu tantangannya, tapi
bersyukur banget karena selama karantina juga temen-temennya full support, temen-temennya mau growth bareng-bareng, mau tumbuh bareng-bareng, jadi saling nyemangatin satu sama lain. Jadi banyak sih pengalaman yang dapat di karantina, panitianya juga keren-keren, kayak sampai sekarang emes sih sama panitia karena akhirnya bisa membentuk kita yang kayak gini, yang tadinya mungkin Sundi yang tadinya belum tahu duta segala macem sampai akhirnya bisa seperti ini sama Abdul. Oke, boleh dari Bang Abdul gimana? Kalau dari aku sendiri sih sebelum pendaftaran ya dan sesudah pendaftaran duta. Nah awalnya itu memang aku tuh udah nggak pernah berniat lagi untuk ikut pageant atau duta-duta karena kan terakhir kali ikut tuh setelah tamat SMA. Dulu pernah ikut berbagai pageant atau duta lainnya seperti duta genre, Bujang Dara juga ada pernah. Nah ketika itu aku rasa memang Bujang Dara itu pageant terakhir lah yang aku ikuti. Udah setelah itu nggak mau ikut lagi. Nah tiba-tiba tuh kan ketika itu pengen jadi panitia. Ada pembukaan panitianya kan, nggak pengen jadi peserta. Oh iya. Nah tiba itu selang 1 bulan di kick dari panitia. Nah, jadi memang nggak ada niat lagi ikut jadi peserta. Tapi tiba-tiba adalah teman-teman yang nge-support. Nge-support, ya, oke. Juga ada kenalan-kenalan yang pengen ikut juga kan. Jadi adalah keinginan lagi untuk ikut duta. Kemudian hal-hal yang mungkin hal-hal lucu ketika mengikuti pemilihan seleksi duta Universitas Muhammadiyah Riau itu sebenarnya banyak sih Kak, karena kan ketika kita mendaftar menjadi duta Universitas Muhammadiyah Riau itu banyak hal-hal baru yang kita dapati. Salah satunya itu mungkin hal-hal lucu bagi saya ketika momen wawancara. Nah, kita sebelum menjadi finalis duta Universitas Muhammadiyah Riau itu pertama kali itu melalui seleksi berkas dan setelah itu melalui seleksi wawancara. Nah, pada seleksi wawancara itu mungkin momen lucu yang saya dapat itu teman-teman yang menjawab sih Kak. Karena kan kami wawancaranya itu bergrup. Oh, bergrup. 4 orang satu sesi. Jadi mungkin teman-teman dalam menjawab sesi wawancara itu ada hal-hal lucu yang mereka utarakan. Jadi itu sih Kak. Oh, berarti prosesnya ini intinya kita terus menjadi diri sendiri ya tanpa ngelihat kiri kanan, berarti nggak ada rasa insecure nengok kiri kanan, apalagi pesertanya kan banyak nih kan Kak Bang. Nah, berarti kita terus percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Harus percaya. Be yourself. Nah, dari tadi nih kita udah ngobrol nih, haus nggak sih? Haus? Haus. Mau minum? Boleh, minum dulu, diminum dulu. Boleh, minum aja. Boleh. Minum ya. Oke. Minum aja, Bro. Minum. Ya Kak. Minum. Aman. Nah, gimana nih, udah pada segar tenggorokannya? Udah? Udah. Lanjut. Lanjut. Nah, boleh nih buat Bang Abdul. Kamu kan aktif banget nih di organisasi, lomba dan kegiatan sosial. Apa sih yang bikin kamu nih semangat terus untuk terlibat banyak hal seperti itu tanpa merasa lelah dan capek gitu? Ketika mengikuti organisasi atau beberapa kegiatan atau berbagai lomba itu tergantung mindset sih Kak. Kalau saya sendiri tuh punya mindset, jadi walaupun kita aktif sebagai mahasiswa berkuliah, masuk kelas dan kadang kelas tuh dari pagi sampai sore, kemudian dilanjutkan dengan organisasi dan lomba. Nah, organisasi dan lomba itu bagi saya adalah investasi masa depan lah bagi kita. Jadi ketika kita mengikuti organisasi, mengikuti kegiatan lomba-lomba, jadi itu merupakan salah satu investasi yang kita tanam dari kini. Jadi ketika kita mengikuti organisasi atau lomba, sama dengan hal kita mengasah soft skill kita, baik dalam berkomunikasi, public speaking, dan hal-hal yang sebelumnya di kelas nggak pernah kita dapati. Jadi di luar tuh bisa kita dapati untuk mempersiapkan kita
menuju dunia kerja yang sebenarnya kan. Karena kan kalau kata orang dunia kerja itu berat kan. Berat, Jadi dari sekarang lah kita mempersiapkannya. Makanya banyak mengikuti organisasi, mengikuti lomba untuk mengasah mental juga lah, mengasah mental, menguji kekuatan. Jadi gitu sih Kak. Berarti tergantung mindset kita masing-masing lah ya. Oke, untuk Kak Sundi sendiri nih, kamu kan dikenal sebagai penerima beasiswa sekaligus duta UMBRI. Beasiswa apa sih yang kamu terima dan gimana ceritanya kamu ini bisa lolos masuk beasiswa itu? Boleh dijelasin? Oke, aku mendapatkan beasiswa prestasi dari pemerintah Provinsi Riau itu di tahun 2023. Nah, kenapa bisa dapat? Karena aku rasa aku udah punya niat dari awal ketika aku masuk ke sini. Jadi aku udah tanamkan dari awal gimana aku menjadi mahasiswa yang bisa mendapatkan beasiswa. Nah, jadi langkahnya apa? Langkahnya yaitu dengan aktif dari semester 1. Nah, jadi ini sedikit tips aja untuk teman-teman yang emang pengen dapat beasiswa, itu memang harus dipersiapkan dari awal kita masuk. Bukan cuman kita ikut-ikutan atau gimana. Nah, jadi dengan aktif dari semester 1 yaitu udah ikut organisasi dan juga main-main ke prodi. Nah, karena salah satu kunci sukses, nah itu kunci sukses main ke prodi. Apalagi beasiswa Pemprov itu kan berdasarkan ada penilaian yang berdasarkan rekomendasi Kaprodi. Nah, jadi sering-sering main ke prodi, bantu-bantu dosen sampai akhirnya dosen bisa notice dan kita bisa direkomendasikan nih. Nah, selain itu mungkin dari cara kita belajar gimana cara kita mempertahankan IPK, karena untuk mencapai IPK gampang tapi mempertahankannya akan sulit. Nah, jadi gimana teman-teman dari semester 1 udah bisa mencapai semaksimal mungkin dan dipertahankan. Nah, itu. Oh gitu, keren-keren. Berarti harus aktif dari awal semester Dari ya Kak, awal. bukan pas mau buka baru aktif Baru gitu. aktif, ya. Gitu, oke. Karena memang kalau mau mencapai sesuatu memang harus ada targetnya juga. Oke, lanjut. Kalau ngomongin motivasi nih, siapa sih atau apa yang paling bikin kalian berdua ini semangat buat terus berkembang dan berprestasi sampai sejauh ini? Boleh dari Bang Abdul dulu? Mungkin kalau kata orang ya Kak, kata-kata dari TikTok atau media sosial lagi, Dari TikTok. motivasi tanpa Motivasi, aksi boleh. hanyalah ilusinasi ya kan? Wih. Jadi memang Oke. untuk motivasi kita tuh buat terus berkembang memang awalnya adalah memang untuk membanggakan orang tua, kemudian untuk membanggakan seluruh orang-orang yang mensupport kita lah, dan salah satunya juga untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini tuh sih kalau motivasi saya. Motivasinya ya, berarti untuk utamanya orang tua lah berarti kan Bang? Orang tua dulu pasti. Boleh dari Kak Sundi gimana? Kalau dari Sundi, yang pertama pasti orang tua dan diri sendiri. Karena pengen diri sendiri terus berkembang juga kan. Karena sebenarnya dari segala pengalaman segala macam nggak pengen diremehkan sama orang. Nah, jadi motivasinya sebenarnya diri sendiri dibantu dan disupport sama mama dan papa. Oke, itu. Oke, lanjut. Sebagai duta UMBRI, kalian pasti sering nih wajah kalian tuh dipampang di berbagai acara. Apa pengalaman paling berkesan selama menjalankan peran sebagai duta UMBRI tahun 2025? Boleh nih dari Kak Sundi duluan. Semuanya segala acara yang udah kami ikuti sebenarnya sangat-sangat berkesan karena tidak semua bisa merasakan itu. Betul. Apalagi dengan menyandang gelar duta itu lumayan berat juga, apalagi di sebuah acara. Dan sebenarnya berterima kasih banyak kepada universitas dan lain-lain yang sudah memberikan kami amanah di setiap acara. Dan pengalaman yang paling berkesan sejauh ini yang paling terakhir itu ada sebagai pagar ayu dan pagar bagus waktu ada Abah Anis datang. Wow, keren banget. Jadi itu berkesan karena ternyata Abah Anis aslinya semanis itu. Berarti Real ya? jumpa secara langsung ya Kak, Iya, kayak jumpa face to secara face. langsung. Nampak gimana sih Abah Anis tuh ternyata kayak gini. Dan kita foto juga. Oh, sempat foto bareng. Baru sadar kalau Abah Anis itu real. Iya, real. Ternyata dia Real manis?
Manis. Boleh nih dari Bang Abdullah gimana? Kalau dari aku sih Kak, pengalaman paling berkesan ketika menjadi duta Universitas Muhammadiyah Riau itu sebenarnya banyak memang, betul yang dikatakan oleh Sundi tadi kan. Dan karena kami baru juga ya, baru terpilih kan menjadi duta Universitas Muhammadiyah Riau, dan duta di Umri ini kan baru pertama kali, angkatan pertama gitu kan. Memang menjadi duta baik duta manapun, terkhususnya di Universitas Muhammadiyah Riau tuh, kita sebagai duta tuh sebenarnya enaknya karena kita memiliki banyak privilege. Oh, betul. Contohnya kita tuh dapat berjumpa dengan orang-orang besar, seperti tamu-tamu besar, seperti yang dikatakan oleh Sundi tadi, dapat berjumpa dengan Anies terakhir kali kemarin kan, atau acara-acara besar lainnya, kita dapat bertemu dengan orang-orang besar. Jadi di situ kita bisa menggunakan privilege itulah untuk lebih berkembang ke depannya, seperti kita mencari ilmu kepada orang-orang besar itu melalui pertemuan itu. Mungkin itu sih Kak kalau dari aku. Jadi lebih enak kita karena privilege itu. Privilege itu ya, oke. Nah, menurut kalian nih, apa sih makna sebenarnya jadi duta kampus, dan apakah hanya soal prestasi atau nilai-nilai lain yang lebih penting di balik gelar itu? Boleh nih dari Kak Sundi? Menjadi duta Umri, mungkin orang membayangkannya itu adalah bagaimana penampilan luar atau looks kita, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya bagaimana cara kita bisa membawakan diri, bisa positif dan bermanfaat bagi orang lain, terutama kampus kita sendiri. Nah, jadi duta lebih ke bagaimana bermanfaat tadi, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi, tetapi kita juga bisa tidak hanya mengandalkan looks aja, tapi kita mengandalkan brain sama attitude kita. Nah, jadi bagaimana brand kita, bagaimana wawasan kita yang bisa kita berikan untuk kita dapat berkontribusi, dan juga attitude yang kita harus menyesuaikan juga. Karena kita sebagai representasi kampus kan. Nah, jadi segala yang kita lakukan pastinya diperhatikan orang. Betul. Dah, boleh dari Bang Abdul gimana? Jadi kalau kita menjadi duta Universitas Muhammadiyah Riau tuh betul yang dikatakan Kak Sundi tadi, kita itu kan menjadi representasi dan role model bagi teman-teman yang lain yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau. Bahkan kita juga bisa menjadi role model bagi masyarakat luar, baik bagi anak-anak sekolah maupun masyarakat luar lainnya. Nah, jadi memang ketika menjadi duta itu banyak aspek yang perlu kita perhatikan sebagai duta. Contohnya itu seperti kita harus memiliki intelektual, kemudian kita harus melihat penampilan kita, walaupun dari segi aspek-aspek lainnya itu kita belum sempurna. Nah, di duta inilah kita belajar untuk melakukan kesempurnaan itu. Jadi kita belajar untuk mempunyai aspek-aspek tersebut biar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, di duta itulah bisa diajarkan. Jadi kita tuh bisa lebih berkembang gitu. Nah, oke nih, sedikit motivasi juga nanti nih. Banyak nih mahasiswa yang sebenarnya punya potensi besar tapi masih ragu buat ikut ajang kayak beasiswa, lomba atau pemilihan duta. Menurut kalian nih, kenapa sih penting banget buat berani keluar dari zona nyaman itu? Boleh nih, siapa mau duluan jawab? Ayo, siapa? Oke. Jadi kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Dikarenakan ketika kita keluar dari zona nyaman tersebut, disitulah kita mendapatkan pengalaman berharga, dan disitulah kita mendapatkan pelajaran yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya. Jadi ketika kita keluar dari zona nyaman, maka banyak sekali hal-hal yang bisa kita explore, yang sebelumnya belum pernah kita rasakan, yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Jadi disitulah kita bisa belajar, bisa memperbaiki diri. Bahkan sekalipun ketika kita sudah keluar dari zona nyaman dan kita tidak mendapatkan kenyamanan, disitulah kita sebetulnya diajarkan, kemudian dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dikarenakan kadang ketika kita keluar dari zona nyaman, kita mendapatkan kegagalan atau ketidaknyamanan. Di situ kita dapat
memperbaiki diri lebih baik, bisa melihat kegagalan itu bagaimana solusinya. Kemudian banyak hal lah yang positif yang bisa kita ambil dari keluar dari zona nyaman tersebut. Oke, kalau Kak Sundi sendiri gimana nih? Iya, benar. Kata Abdul tadi, kita harus keluar zona nyaman untuk mengetahui hal-hal positif atau mencoba hal positif dari luar ataupun di luar. Nah, kuncinya itu sebenarnya berani mencoba dan jangan cepat merasa puas di hal-hal positif. Jadi yang kita tahu banyak sekali mahasiswa yang punya potensi, punya kemampuan, punya soft skill, tapi terbiasa untuk nyaman di zona nyamannya, nggak berani untuk mencoba, nggak merasa puas atau maksudnya cepat merasa puas sama pencapaian dia sebelumnya. Jadi kuncinya harus berani dan jangan cepat merasa puas. Oke, berarti itu sedikit tambah deh. Berarti kita harus berani keluar tanpa memikirkan omongan orang lain juga nggak sih, Kak? Betul Kak, Benar. harus Oke, berani. Karena berani. kan ketika kita keluar dari zona nyaman, maka banyak kesempatan yang dapat kita ambil. Karena ada kata pepatah mengatakan soal pintar itu kita hanya beda sedikit dari orang lain, tetapi yang membedakan kita untuk terus berkembang itu adalah kesempatan. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan, maka ambillah. Karena itulah yang dapat membedakan kita daripada orang lain. Nah, oke. Nih, sekarang nih kita bahas soft skill nih. Menurut kalian kemampuan seperti komunikasi, kepemimpinan dan kerjasama itu sama tim itu penting nggak sih buat mahasiswa di zaman sekarang? Boleh nih dari Kak Sundi dulu. Bicara soft skill itu sangat penting karena soft skill itu merupakan pembeda kita dari orang lain ataupun mahasiswa lainnya. Mungkin untuk jiwa kepemimpinan atau leadership itu tidak semua kita bisa miliki, tapi bagaimana kita bisa memiliki soft skill teamwork tadi, ataupun kita mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri kita sama sekitar dengan kita menghargai pendapat yang lain, atau bagaimana cara kita tidak mengedepankan ego kita sendiri. Jadi soft skill itu sangat penting sebagai bekal juga, sebagai hal yang membedakan kita dari orang lain. Oke, boleh dari Pak Abdul gimana? Mungkin untuk soft skill, leadership, juga public speaking, menurut saya itu untuk di era dan zaman sekarang itu sangat penting lah. Ya, karena kan untuk kita mempersiapkan diri menuju dunia pekerjaan berikutnya itu memang sangat dibutuhkan jiwa public speaking, mampu bekerja sama dengan tim, itu sangat dibutuhkan. Karena kan dapat kita ketahui lah sekarang kan sarjana itu banyak sekali pengangguran. Betul, Karena betul. di antara penyebabnya salah satunya itu tadi tidak memiliki soft skill. Nah, soft skill itulah ketika kita menjadi mahasiswa perlu kita latih dan perlu kita asah untuk memiliki soft skill itu, baik melalui kegiatan-kegiatan lomba atau kegiatan-kegiatan berorganisasi dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Juga melalui public speaking kita mampu berkomunikasi dengan orang lain, kita mampu berkomunikasi dengan banyak orang, baik dengan teman sendiri ataupun dengan keluarga atau dengan masyarakat. Jadi public speaking itu penting lah dalam Sangat dunia penting kita ya, saat betul, ini. betul. Karena kehidupan sehari-hari kita juga ngomong kan, betul Ya, ya. apalagi teamwork kan. Iya, betul. Ketika kita bekerja dalam sesama tim itu kan perlu komunikasi yang aktif, juga perlulah untuk bekerja sama dengan baik. Gitu sih, Kak. Jadi kuncinya itu biasakan diri untuk aktif, misalnya di organisasi. Sebenarnya banyak tempat-tempat untuk kita bisa mengimplementasikan supaya soft skill tadi bisa terasa. Apalagi kalau public speaking itu kan nggak bisa tiba-tiba bisa. Jadi yang penting dibiasakan dan coba aktif untuk bisa mendapatkan soft skill tersebut. Oke, nah kalau ada nih Kak, mahasiswa yang baru bercita-cita jadi duta ataupun terima beasiswa juga nih, hal apa sih yang paling mereka siapin sejak awal? Nah, boleh nih dari Bang Abdul duluan? Mungkin kalau aku ya orang yang baru pengen jadi ikut duta gitu atau Ya, betul. pengen ngikut beasiswa. Nah, mungkin pertama kali yang perlu dipersiapkan itu adalah mindset pertama. Mindset, oke. Mindset bahwasannya kita untuk mencapai itu punya tujuan tertentu dan pengen kita itu berkembang lebih baik. Nah, kemudian yang kedua ketika kita ingin menjadi duta atau mengikuti beasiswa,
itu adalah melakukan persiapan baik persiapan personal branding kita pengen jadi apa, kemudian eh, mempersiapkan citra kita, personal branding. Kemudian yang perlu dipersiapkan itu adalah mungkin pelajaran-pelajaran yang seharusnya dipelajari Kak. Seperti kalau aku sebelumnya kan karena aku udah pernah mengikuti pageant-pageant lainnya, ketika menjadi duta tuh sudah punya pengalaman. Nah, jadi memang benar kata orang kan, guru terbaik itu adalah pengalaman. Tetapi ketika kita menunggu pengalaman tersebut terjadi kepada kita, itu kan terlalu lama kita menunggu kan. Jadi bisa kita caranya adalah dengan mempelajari pengalaman orang lain. Jadi kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang telah pernah mengikuti duta, telah mengikuti jalan itulah. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang sebelumnya, orang-orang yang telah berpengalaman. Oke, kalau Kak Sundi sendiri gimana nih? Kalau dari Sundi sendiri benar tadi mindset sama tujuan kita apa sebenarnya. Tujuan kita kuliah itu apa sih? Tujuan kita di semester itu apa sih? Jadi yang penting adalah tujuan sama kita harus effort sama sesuatu. Jadi jangan hanya ingin sesuatu tapi tidak melakukan apa-apa, itu juga mustahil. Jadi teman-teman harus mampu mengorbankan waktu, effortnya, dan segalanya lah untuk mencapai hal tersebut. Jadi yang Sundi tahu mungkin banyak teman-teman yang pengen menjadi duta ataupun ingin mendapatkan beasiswa tapi effortnya kurang. Betul. Nah, jadi itu sama jawabannya seperti Abdul tadi, kita bisa mencari tahu juga sama orang yang sudah berpengalaman, bisa berusaha mencari tahu, bertanya-tanya, karena kalau kita ingin sesuatu tapi tidak usaha tadi dengan bertanya ke sekitar ataupun teman yang sudah berpengalaman juga akan sulit. Nah, jadi tujuan dan juga bagaimana kita sedari awal sudah aktif dan kita berusaha lah bagaimana kita bisa dinotis sama orang lain. Jadi kuncinya keluar dari zona nyaman, berusaha untuk orang-orang sekitar notice sama kita dan kita bisa memberikan manfaat lah bagi orang lain. Oke, berarti kembali lagi ya, harus keluar dari zona nyaman dan harus ada usaha kan Kak? Ada usaha. Kadang kan banyak orang nih yang mau daftar cuman mereka nih nggak effort gitu, maunya terima beres gitu. Yang penting daftar aja dulu, masalah hasil nanti belakangan. Kebanyakan orang gitu kan. Banyak. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Aku pengen kalian berdua ini bagi satu kalimat motivasi atau moto hidup yang selalu kalian pegang biar terus semangat berproses dan berprestasi. Boleh dari siapa dulu yang mau? Sundi lah. Kak Sundi boleh. Sundi banyak motivasi. Oh iya. boleh. Motivasi hidup mungkin lebih ke kalimat kayak berani mencoba, terus jangan cepat merasa puas. Berani mencoba dan jangan cepat merasa puas, itu kuncinya. Dan harus effort sama sesuatu. Betul. Boleh nih dari Bang Abdul gimana nih kata-katanya? Kalau dari saya pribadi untuk kata-kata motivasi yang bisa membuat Iya. saya sampai sekarang bisa terus berkembang dan bisa terus hidup. Itu adalah yang pertama, ada dua sih Kak. Dua. Yang pertama tuh ketika kita merasa bodoh, masih banyak orang yang lebih bodoh daripada kita. Dan yang kedua, kegagalan itu bisa terjadi ketika kita menyerah. Makanya jangan menyerah biar nggak mau gagal. Nah, jadi itu sih dua motivasi. Karena memang dulu ketika saya mengikuti lomba-lomba tuh kan, mungkin saya merasa bahwasannya saya ini bodoh atau saya ini nggak bisa. Jadi ketika saya mengikuti lomba tuh ternyata memang benar lebih banyak yang lebih bodoh daripada saya gitu kan. Nah, makanya itu dari situ saya timbulkan sebuah motivasi buat diri saya ketika saya merasa bodoh, lebih banyak orang yang lebih bodoh. Berarti gitu. Harus percaya diri nggak sih? Percaya diri, tapi percaya diri itu jangan terlalu over gitu. Oke. Karena percaya diri terlalu over tuh kadang enggak juga. Menjatuhkan juga kadang ya. Oke.
Wah, luar biasa banget nih obrolan kita pada hari ini bareng Bang Abdul dan Kak Sundi. Ada banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari podcast hari ini. Mulai dari semangat berproses, belum menjadi duta, serta pentingnya percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Nah, buat kalian yang lagi dengerin, semoga cerita hari ini menjadi penyemangat buat kita semua untuk terus aktif, berprestasi, dan berani keluar dari zona nyaman. Ingat, masa kuliah itu bukan cuma soal nilai, tapi juga tentang bagaimana kita tumbuh, berproses, dan berdampak positif buat sekitar. Ingat ya, nggak ada mimpi yang terlalu tinggi kalau kita mau terus berusaha dan percaya diri sama diri kita sendiri. Jangan takut buat mulai, jangan takut buat gagal, dan jangan takut untuk ngerasa kesendirian, karena setiap proses yang kita jalanin hari ini bakal jadi jalan menuju kesuksesan kita nanti. Terus semangat dan terus berproses. Aku Nabila Safitri pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan tetap berproses dan jadilah diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.